Pemirsa, sebuah masjid kuno masih berdiri kokoh di Dusun Sedau Timur, Desa Pemepak, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah. Konon masjid ini dibangun pada tahun 1928 dan menjadi simbol masuknya ajaran Islam Watu Telu. Sebuah masjid kuno beratap alang-alang yang bertopang 4 tiang penyangga berlokasi di Desa Pemepek adalah masjid yang masih berdiri tegak dan masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat. Konon masjid kuno ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang masih berhubungan erat dengan masjid kuno yang berada di Bayan Belik pada masa Watu Telu. Masjid kuno ini dibangun pada tahun 1928 Masehi oleh salah seorang warga yang berasal dari Desa Lingsar bernama Ghazali yang sekaligus sebagai penyebar ajaran Islam Watu Telu pada masa itu. Masjid ini dibangun tahun 28 termasuk Masehi ya, 28 Masehi. Dan pembangunan ini dibangun oleh tukangnya bernama Haji Ghazali. Sekaligus Haji Ghazali niki membawa ajaran atau waktu telu, ajaran waktu telu. Nah, Haji Ghazali niki sambil membangun masjid sama masyarakat, sambil mengajarkan ajaran waktu telu, belum ada waktu 5 niki kan. Keberadaan masjid kuno di Dusun Sedau, Desa Pemepak hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari tertentu seperti perayaan Maulid Nabi, ritual malaman yang dilakukan pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, serta melakukan syukuran setelah sholat Idul Fitri. Selain itu ada beberapa ritual adat yang masih dilestarikan oleh warga setempat, yakni ritual adat Besentulak. Ritual ini biasa dilakukan oleh warga pada bulan tertentu dengan perhitungan bulan atas yang masih dipercayai dengan tujuan menolak bala. Ritual Besentulak biasa dilakukan pada saat keadaan desa rawan bencana, serta banyaknya terjadi kejahatan dan penyakit yang menjangkit di tengah masyarakat. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputannya. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain.
Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Pemirsa, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan kunjungi NTB. Kedatangan mantan Gubernur Jakarta ini disambut antusias massa pendukung yang memadati beberapa tempat tujuan kunjungannya. Inilah beberapa momen Anies Rashid Baswedan dikerumuni warga saat berkunjung ke NTB. Mulai dari kedatangannya di Bandara Internasional Lombok Tengah, disesaki para santri de Ponpes Yatova Bodak hingga mencium tangan seorang anak yang duduk di pinggir panggung arena acara utama Lapangan Merdeka Masbage, Lombok Timur. Kedatangan Anies Baswedan ini merupakan salah satu agenda politik setelah ditetapkan sebagai calon presiden yang diusung langsung pertama kali oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Dalam orasi politiknya, Anies Baswedan menyampaikan beberapa hal pokok tentang keadilan yang belum didapatkan oleh masyarakat. Karena itu ia berjanji untuk menuntaskan persoalan keadilan sosial ketika diamanahkan menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Bahwa yang kita perjuangkan bukan sekedar kita berbicara tentang jumlah suara, tapi kita ingin misi yang kita emban bisa terlaksana, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi bahwa saya memilih berbasah-basah, saya memilih meluangkan waktu ke sini, saya memilih menjadi bagian dari perjuangan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat yang masih sama, Anies mengajak seluruh masyarakat NTB untuk berjuang bersama guna mewujudkan negara yang lebih adil. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan kerjasama dengan semua masyarakat. Anies optimis dengan semangat yang ada sekarang akan mengantarkan kemenangan demi kemajuan Indonesia. Dari Mataram, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.